Bayangkan, kamu terbangun di suatu pagi yang berbeda. Tidak ada alarm berbunyi, tidak ada notifikasi WhatsApp berisik di layar HP, hanya sebuah keheningan yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Udaranya dingin, bukan dingin AC murahan kos-kosan, tapi dingin yang merayap seperti jari-jari halus yang sedang menyentuh kulitmu. Pelan, sangat pelan, seolah ingin memastikan bahwa kamu benar-benar hidup. Selimut yang kamu pakai terasa tak membantu. Kamu tarik, kamu rapikan, tapi dinginnya tetap menempel. Diam, menusuk, seolah membawa pesan. Kamu membuka mata perlahan, sangat perlahan. Dan langit di luar jendela tidak biru, tidak merah, tapi pucat. Pucat seperti abu yang melayang di udara, menutupi warna-warni kehidupan dengan selimut tipis ketidakpastian. Tak ada suara kendaraan, tak ada motor lewat dengan knalpot blong ganggu tetangga. Tak ada burung berkicau seperti biasa. Justru sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang sedang memperhatikanmu, mengawasi gerakmu, menunggu sesuatu darimu. Lalu, sebuah aroma perlahan merayap di udara, hampir tak terlihat, tapi terasa. Aroma kayu manis, bunga kenanga, dan tanah basah setelah hujan semalam. Aroma yang menenangkan, tetapi juga mengundang pertanyaan. Dari mana datangnya? Siapa yang membawanya? Karena kamu tahu, itu bukan aroma dari dunia yang kamu kenal. Lalu, kamu merasa ada getaran halus dari arah meja. Sangat halus, seperti napas, atau seperti sesuatu yang sedang bangun. Kamu menoleh. Ada sebuah buku di sana. Buku tua. Tidak pernah kamu beli, tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Sampulnya gelap, berdebu, dengan sedikit goresan merah, seolah tinta atau mungkin sesuatu yang lain pernah menetes di sana. Saat kamu ingin mendekat, udara mendadak menghangat. Aneh. Dingin tadi hilang, digantikan semacam energi yang membuat bulu kudukmu berdiri. Kemudian perlahan, sebuah bisikan muncul. Lembut, tapi jelas. Nada dirih dalam. Rezekimu sudah ditulis sejak hari kau lahir. Di sanalah perjalanan ini dimulai. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, sebelum kamu membuka halaman demi halaman kehidupanmu yang mungkin selama ini tersembunyi. Hei, kamu yang sedang mendengarkan ini. Iya, kamu. Klik dulu tombol like, share, dan subscribe. Bukan soal algoritma YouTube. Tapi siapa tahu, dengan satu klik, semesta menambahkan satu garis keberuntungan di hidupmu. Selamat datang di Sasmita Jawa, tempat di mana leluhur berbisik, waktu berjalan pelan, dan rahasia membuka dirinya hanya untuk mereka yang berani mendengar. Jika kamu mendekat dengan hati yang tenang, maka pintu itu akan terbuka. Coba sejenak. Asal-usul keyakinan weton. Di tanah Jawa, sebelum kalender digital, sebelum dinding dipenuhi poster
Januari sampai Desember, dan sebelum kamu diingatkan bayar cicilan online, yang terkadang rasanya lebih serem dari cerita hantu. Orang-orang Jawa menghitung waktu dengan cara lain. Mereka percaya bahwa setiap manusia lahir dengan tanda. Tanda itu disebut weton. Kalau kamu pikir ini cuma tanggal lahir versi kuno, oh, tidak sesederhana itu. Weton bukan sekadar lahir hari Senin atau lahir hari Jumat. Ia adalah gabungan antara hari dan pasaran. Hari Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Gabungan inilah menentukan warna dasar kehidupanmu. Misalnya, Jumat Kliwon, Rebo Pahing, Senin Pon, Kemis Wage. Dan setiap gabungan itu memiliki angka khusus yang disebut neptu. Neptu bukan angka sembarangan. Neptu adalah simbol, dan simbol adalah pintu. Lewat angka inilah nenek moyang membaca watak, perjalanan, jodoh, ujian, dan rezeki. Pernah lihat seseorang yang hidupnya lancar banget? Kesempatan datang sendiri, proyek muncul tiba-tiba, orang-orang menawarkan bantuan tanpa diminta. Kamu sampai bertanya, ini orang main game hidup pakai cheat code ya? Atau sebaliknya, ada orang kerja keras, penuh usaha, tapi hasilnya tetap segitu-gitu saja. Pelan, pas-pasan, tapi bertahan. Apakah ini kejam? Tidak. Setiap orang lahir dengan pola, dan pola itu dipelajari lewat weton. Nenek moyang kita bukan peramal ngawur. Mereka pengamat kehidupan yang sabar. Mereka membaca tanda, merekam pola, meninggalkan catatan untuk generasi berikutnya. Catatan itulah Primbon Jawa. Primbon bukan buku mistik murahan, tapi kumpulan pengamatan ratusan tahun tentang bagaimana semesta berbisik lewat kelahiran. Kalau hidupmu terasa seperti benang kusut, Primbon adalah cermin kecil yang membantu melihat kemana arah benang itu ingin pergi. Sekarang, kita sampai pada inti perjalanan ini. Ada 5 weton yang dipercaya membawa energi rezeki besar. Bukan semata uang, tapi kelancaran hidup, dukungan semesta, yang terasa halus seperti angin sore mendorong perahu pelan menuju pelabuhan. Kalau kamu belum tahu wetonmu, tanyakan pada orang tuamu. Atau cek kalender Jawa. Siapa tahu kamu termasuk di dalamnya. Karena jika iya, mungkin perjalanan rezekimu sudah ditulis lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Pernahkah kamu terbangun tengah malam? Suasana kamar sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Seolah ada yang memperhatikanmu, tapi bukan manusia. Mungkin itu hanya angin, atau mungkin itu dunia yang berjalan di samping kita, yang selalu ada, tapi jarang terlihat. Di Jawa, dunia itu bukan dongeng. Ia hidup di sela nafas manusia. Seperti kata orang tua, wong urip iku mung sampir ngombe. Kita datang sebentar, belajar, lalu pulang. Namun selama hidup ada rahasia yang selalu ingin kita pecahkan. Tentang rizki, keberuntungan, tentang takdir yang sudah dituliskan bahkan sebelum kita lahir. Dan malam ini kita melangkah ke kearifan Jawa paling tua, paling dalam,
Weton. Pertama, weton Kamis Wage. Ada sesuatu yang tenang di balik Kamis Wage. Bukan tenang kosong, tapi tenang seperti embun sebelum fajar. Mereka yang lahir Kamis Wage berwatak cerdik, rajin, tenang. Meski hidup di keramaian, jiwanya tetap diam. Mereka tidak suka pamer. Rezekinya hadir perlahan, tapi stabil. Tidak meledak-ledak, tapi tidak pernah habis. Ujian terbesar mereka adalah rasa. Mereka bisa hilang arah kalau terlalu sibuk pada diri sendiri. Tugas mereka menyeimbangkan kerja keras dengan kesadaran bahwa hidup itu hanyalah titipan. Rebu Pon. Rebu Pon dikenal membawa hawa kepemimpinan. Orang-orang sering mendatanginya minta nasihat meski ia sendiri tak tahu kenapa. Cerdas, cepat membaca situasi, melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat tembok. Rezeki ini bukan hanya uang, tapi kedudukan, kepercayaan, pengaruh. Tapi ujian terbesar adalah ego. Kalau sombong, jatuhnya cepat. Jika menundukkan diri, rezeki ini tak hanya deras, tapi luas. Jomat legi ki alus. Ia membawa intuisi. Rezekine datang lewat pintu yang tak terlihat mata. Mereka berjalan santai, tapi sampai duluan. Seperti dituntun oleh bisikan. Tapi mereka gampang goyah, baper. Mereka perlu belajar menguatkan diri. Jika rasa dan ketegasan seimbang, mereka jadi yang paling beruntung. Rezekine datang seperti angin. Tak bisa digenggam keras, tapi bisa dinikmati jika peka. Ninggu pahing ki ibarat genyeni. Bisa jadi bara, bisa jadi cahaya. Energinya kuat narik rezeki dari berbagai arah. Hidupnya seperti gelombang, naik tinggi, turun terjal. Ada dramanya. Tapi dari drama itu mereka tumbuh, cocok usaha, berani, mental kuat. Ujian terbesar, ambisi berlebih. Kalau stabil, pintu rezekine sangat lebar. Selasa Wage sering membawa restu dalam perjalanan hidup. Rezekine teko lewat pertemuan yang tampaknya kebetulan, padahal tidak. Ibarat duduk di warung, minum es teh, ketemu orang asing yang akhirnya jadi partner bisnis. Rezekine lewat koneksi. Mereka fleksibel seperti air. Ujian mereka mudah terpengaruh, ragu, takut ambil keputusan besar. Kalau bisa dengarkan suara hati terdalam, rezekine mengalir tanpa henti. Kalau wetonmu bukan salah satu di atas, tenang. Weton niku bukan hukuman. Weton bukan tiket VIP. Cuman peta kecil untuk membaca diri. Rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu napas, kesehatan, pertemuan tepat, rasa damai, keberanian memilih jalan, dan mata yang mampu melihat peluang kecil yang disembunyikan semesta. Kalau termasuk 5 weton itu, anggap hadiah. Tapi hadiah tak berarti kalau tak dibuka. Kalau tidak, anggap tantangan.
yang bisa memberimu cerita lebih indah dari sekedar angka. Pada akhirnya kita semua menuju tempat yang sama. Datang telanjang, pulang pun telanjang. Yang kita bawa hanya rasa. Sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan manusia bukan untuk kaya atau terkenal, tapi mengenali diri sejati. Rezeki hanya permainan. Yang abadi adalah perjalanan. Apakah kamu sudah benar-benar mengenal dirimu? Atau kamu masih berjalan dalam gelap yang sama sejak awal datang? Tulis wetonmu di komentar. Siapa tahu ada pintu yang siap terbuka. Episode berikutnya di Sasmito Jawa. Weton yang paling cocok menjadi pemimpin. Yang mampu membawa terang ke tempat-tempat paling gelap. Sampai saat itu tiba, dengarkan hatimu, tenangkan rasamu. Semesta selalu berbicara kepada mereka yang berani mendengar. Sampai jumpa di antara bisikan yang tak pernah tidur.